Oh iya, selamat malam. Saya nggak bisa lihat semua karena saya pakai HP, nggak pakai laptop. Enakan pakai laptop, emang gede. Kalau HP kecil. Ya, tapi saya tetap bisa lihat ibu yang cantik. Sebentar. Nah, ini udah lebih gede kah? Ya, shalom ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada Allah karena pada malam hari ini atas kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul lagi meskipun masih secara virtual. Tapi kita percaya bahwa kuasa Allah, damai sejahtera dan sukacitanya senantiasa melimpah bagi kita. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga bersyukur karena pada malam hari ini kita masih boleh mendengarkan lagi firman Tuhan yang menguatkan kita dengan dihadirkannya Ibu Meike Lolong yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih, dan malam hari ini pujian akan dibawakan oleh Ibu Yen. Semoga setiap kita yang ikut ambil bagian hadir dalam PD online malam ini mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Ya, supaya tidak berlama-lama, saya kembalikan kepada host untuk kita memulai PD kita malam ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya, apa kabar malam hari ini? Kita jumpa lagi di dalam YouTube dan Zoom. Malam hari ini kita ingin memulai perjumpaan kita dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Beberapa hari lalu ada teman yang telepon pada saya. Banyak sekali orang yang mengalami kesulitan saat ini. Bahkan beliau bercerita, untuk makan dengan telur saja dia tidak mampu. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan memelihara kita dengan baik. Saya juga percaya Tuhan mengasihi beliau. Kalau saat ini dia ditempa, diuji, dididik, saya percaya Tuhan juga mengasihi dan mencintai dia. Malam hari ini kita ingat segala kebaikan Tuhan. Apapun itu. Dan kita buka tanda kemenangan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Membawa hati kami yang kecil ini Bapa. Dengan ucapan syukur kami. Atas seluruh pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Setapak demi setapak di dalam kehidupan kami. Engkau mengiringi langkah-langkah kami. Menyertai kami. Di dalam sukacita kami. Kadang di dalam pergumulan kami. Kadang dahsyat pergumulan itu Tuhan. Tapi biarlah hati kami ini Tuhan. Selalu melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Dan banyak yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Untuk menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Yang Kau perbuat di dalam hidup. Terima kasih Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau
Bapa yang mengerti. Segala yang Maka hati kami melimpah bersyukur Tuhan. kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Dan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami datang dengan ucapan syukur dan hati yang bersyukur Tuhan. Dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Dengan pendengaran kami Tuhan. Dengan mata kami, mulut kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Juga dengan kelimpahan-kelimpahan yang Kau berikan Yesus. Terutama pendampingan-Mu di hidup kami Yesus. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Engkau berbuat kebaikan di hidup kami. Dari hari ke hari. Dan saat ini, malam hari ini. Kami masuk hadirat. Membawa ucapan syukur kami lewat pujian. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Benar Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
setiamu di dalam hidupku. Dan ku bersyukur Tuhan. Dan ku bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik di hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Tak pernah Engkau jauh dari hidup kami. Selalu ada di dekat kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur dengan segala sesuatu yang ada di hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan dengan orang-orang yang di sekeliling kami. Keluarga kecil kami, keluarga besar kami. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Saat ini untuk semua teman, semua saudara yang ada di Zoom, yang ingin mengucapkan syukur. Mari silahkan, boleh di-unmute dan silahkan ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Dia ada di sini bersama dengan kita saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kesehatan yang boleh kami terima hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap pekerjaan yang boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Terima Terima kasih kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacita yang masih boleh kami nikmati dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala keselamatan dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kadang di dalam pergumulan kami tidak tahu rencana-Mu. Tapi yang selalu kami imani, Engkau Allah yang selalu menjagai kami, mengerti apa yang kami perlu bahkan kami butuhkan. Dan hati kami selalu percaya untuk itu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, namun kami pegang janji-Mu. Saat ku tak melihat
melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya banyak. Katakan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Dan hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami ingin melangkah bersama dengan Engkau, Yesus. Di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Suka, duka, kami ingin lewati bersama dengan Engkau. Bercerita hanya dengan Engkau. Karena hati kami selalu percaya, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang bersedia mendampingi kami. Engkau Allah yang paling mengerti hati kami, Tuhan. Kami imani, Tuhan, pujian ini, Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Katakan sekali lagi. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Dan hatiku percaya, Yesus. ku percaya, Seumur hidup kami, Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, Tuhan. percaya, hatiku percaya, Hanya padamu, Tuhan, kami percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya, Yesus. selalu ku percaya, Selalu kami percaya, Tuhan. selalu ku percaya. Untuk itu kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Tuhan. Ditinggikan, Hanya Engkau yang kami tinggikan dan muliakan, Yesus. Yesus Tuhan. Sebab Engkau
Raja kami. Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan Dengan segenap hati kami Tuhan. ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja Benar Tuhan. yang bersama, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bersama, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Hanya Engkau Yesus, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta.
sanjungan hidup kami itu selama-lamanya, Yesus. Kau sanjungan bagi kami, Tuhan Yesus. Kami hidup, kami berarti. Semuanya hanya karena Engkau, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Boleh datang dekat dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami percaya juga urapan-Mu telah Kau turunkan untuk Ibu Maikelolo, yang akan menebarkan kasih dan sayang-Mu juga firman-Mu untuk kami semua. Kami sudah percayai Kau telah menyertai beliau lewat Zoom ini, lewat YouTube ini Tuhan. Maka kami siapkan hati kami, pikiran kami, waktu kami untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam kasih dan damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Saat ini saya mau bagikan, ini adalah moto daripada almarhum Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Leo Sukoto, yaitu aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayatnya itu terambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Akan saya bacakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di dalam hidup ini kita mengalami gonjang-ganjing, apalagi saat ini pandemi, kadang-kadang seperti naik roller coaster gitu, naik turun. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang aduh nyaris nggak kuat lagi. Maka kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Kadang-kadang ketika saya rasanya agak down atau lemah, maka kalau nyetir itu saya memandang langit, kadang-kadang memandang langit, dan saya katakan, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau langit dan bumi diciptakan, bisa diatur oleh Allah Bapa, maka pastilah hidup saya ini juga bisa diatur, ditolong, diselesaikan oleh Tuhan. Kita akan lihat satu gambar di sini yang memberkati saya. Saya mau bagi juga gambar ini. Ada singa kecil, di belakangnya ada siapa? Bisa tolong tampilkan gambarnya? Nah, pada gambar ini kita lihat di depannya itu singa kecil. Kalau kita cuma fokus di depannya, oh kecil dia, nggak ada apa-apanya. Tapi siapakah di belakang singa kecil itu? Mama singa yang menjaga dengan seluruh nyawanya. Mama singa aja kepada anaknya itu mempertaruhkan seluruh kekuatan dan nyawanya untuk membela anaknya. Apalagi Tuhan kita. Apalagi Bapa di dalam sorga.
Kita akan lihat Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, kalau Allah di pihak kita, seperti mama singa tadi di belakang si anak singa itu, maka siapakah yang akan melawan kita? Poinnya adalah kita harus menempatkan diri kita di pihak Tuhan. Karena kalau kita menempatkan diri kita di pihak Tuhan dan Tuhan berpihak pada kita, sampai firman Tuhan aja bertanya, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kami suka pelayanan penginjilan ke daerah timur. Itu kalau di daerah timur, itu ada yang anak ke-11, anak ke-13, wah anaknya banyak-banyak semua. Tapi coba diminta, ayo minta satu boleh nggak untuk jadi tumbal keselamatan desa, untuk keselamatan desa. Nggak ada yang mau tuh kalau ditanya. Padahal anaknya udah belas-belas. Mungkin kita di kota anaknya 2, 3 gitu ya. Coba satu dipersembahkan jadi tumbal untuk keselamatan se-RW misalnya ya. Misal ini. Pasti juga nggak mau kasih. Nah, tapi Allah Bapa di sorga saking mencintai kita semua, betapa besar, lebar, panjang, tinggi yang nggak pernah bisa masuk akal kita kasihnya. Dia hanya punya anaknya yang tunggal. Milik yang paling berharga yang bisa dia kasih. Itu dia kasih, dia serahkan menjadi tumbal bagi dosa-dosa kita, supaya kita bisa disucikan, dikuduskan, dan boleh punya tempat di rumah Bapa dalam sorga. Maka firman Tuhan bilang, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sama-sama kita tahu kalau di kota Jakarta ini, kalau di mall atau di kantor-kantor gitu ya, ini sih sebelum pandemi. Kalau nyetir sendiri, terus udah macet, mau nyari parkir, parkir tuh gak gampang. Gak gampang, kadang-kadang saya pelayanan di kantor, parkirnya tuh, wah jauh di halaman mana gitu, belakang kantor, udah dapetnya paling pojok, lari-lari karena mau pelayanan misalnya ya. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong Tuhan, ini udah mepet nih, aduh Tuhan tolonglah, kalau Yesus saja Engkau sudah beri padaku, tolonglah beri tempat parkir yang dekat dengan pintu masuk. Berapa kali saya berdoa, Tuhan Yesus saja sudah Engkau beri, pasti tempat parkir juga Tuhan berikan. Dan mau percaya apa tidak, itu sampai sudah sekarang udah ratusan kali. Kalau saya cari tempat parkir, dijamin selalu dekat dengan pintu masuk. Aneh tapi nyata. Nah kadang-kadang Tuhan belum menjawab doa saya yang lain, tapi saya dihibur sama Tuhan. Misalnya ada saya doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan. Tapi ketika saya nyupir, dapat tempat parkirnya dekat pintu masuk. Jadi kayak Tuhan hibur. Gitu ya, bahwa pasti pada waktunya Tuhan akan berikan semua kerinduan dan doa-doa kita. Ayat selanjutnya kita akan lihat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa. Ketika kita pandai bertobat, ketika
kita menjaga untuk kita selalu di jalan Tuhan, untuk selalu kita dekat dengan Tuhan, maka janji Tuhan tidak ada yang dapat menggugat kita, karena Allah menjadi pembela bagi kita. Kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu pembela agung kita. Saya ingin ceritakan kesaksian juga. Saya ini kan ada juga bisnis menangkap ikan dengan beberapa kapal. Tapi saya kena regulasi yang sampai kapal ini susah jalan deh pokoknya ya. Tadinya tidak bisa jalan, terus susah jalan. Kapalnya ini merugilah, nggak jalan. Nah, tiba-tiba di tengah susah ini, partner saya itu mereka nggak mau tahu, mereka keluar gitu, pokoknya membiarkan saya sendiri. Nah, terus saya digugat disomasi ke pengadilan. Aduh, saya kaget. Udah saya susah gini, saya disomasi ke pengadilan, saya nggak ada dana bayar lawyer, ya. Pokoknya yang somasi saya ini orangnya duitnya banyak, law firm yang lawyernya banyak, pakai berapa belas lawyer, dan kantor law firmnya juga yang canggih. Maka saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nggak bisa bayar lawyer. Nah, saya ada kenal 2 lawyer, saya hubungin mereka, dan saya bilang saya punya kasus gini, tapi saya nggak bisa bayar kalian, ini gimana ya? Terus mereka bilang, udah aja Bu, Ibu maju aja, nanti kami yang bikin konsepnya gitu, untuk tanya jawab, apa yang Ibu harus katakan, apa yang harus Ibu lakukan, semua lewat email dan telepon. Maka ketika di pengadilan, yang menggugat saya itu ada lawyer, ada apa. Nah, ketika saya di sini di pihak saya, kan seberang-seberangan tuh kita duduknya, hakim tuh di tengah, saya sendirian. Sampai hakimnya tanya, Ibu nggak ada kuasa hukum atau pengacara? Saya bilang, tidak Pak, saya sendiri saja. Bayangkan, itu jarang-jarang kan orang masuk pengadilan itu seorang diri, tidak ada pembela, nggak ada pengacara. Tapi saya pasrahkan semua kepada Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi pembela bagi saya. Itu berkali-kali sidang, selalu saya konsultasi hanya lewat telepon dan email. Ini baik sekali, kawan saya lawyer ini nggak, karena tahu saya nggak punya uang, maka nggak usah bayar gitu. Karena mereka juga tidak ke pengadilan, hanya saya sendiri. Dan itu luar biasa, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dikatakan di sini, bahkan lebih lagi, ayat 34, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Dan waktu divonis, bayangkan ini sekali lagi mujizat tapi nyata, aneh tapi nyata, saya menang. Saya menang, padahal mereka itu law firm termasuk 10 besar di Indonesia. Dan yang nuntut saya itu berapa belas lawyer. Dan saya maju ke pengadilan. Puji Tuhan, bersama dengan Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi pembela bagi saya. Dan puji Tuhan, saya sampai speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Allah yang menjadi pembela, Yesus Kristus membela saya, dan saya memenangkan perkara itu di pengadilan. Puji Tuhan. 35,
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita hidup jujur, kita hidup benar, kita mau cari Tuhan, waduh itu banyak serangan, ya. Bahkan kadang-kadang kita seperti sepanjang hari dianggap sebagai domba sembelihan. Tapi ayat 37 menjanjikan, yang adalah ya dan amin. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan orang yang menang, tapi firman Tuhan berkata kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Contohnya, jagoan sepak bola sekarang misalnya Cristiano Ronaldo. Itu orang katanya, ada yang bilang, jangan mau deh kalau diundang lunch apa dinner di rumahnya. Makanannya nggak enak, katanya. Kita dikasih makanan dietnya dia, katanya. Teman-teman satu klubnya bilang. Udah gitu diajak gym lagi. Dan orang-orang bilang dia tuh hidupnya kayak robot. Bener-bener hidupnya tuh dia jaga semua makanan dan olahraganya luar biasa, katanya. Dia benar-benar mendisiplinkan diri, latihan terus. Pagi-pagi udah bangun, lari, latihan, semuanya dia lakukan. Makan juga dia jaga benar-benar, tidak boleh sembarangan. Luar biasa. Dan ketika dia banyak memenangkan pertandingan-pertandingan, itu hadiahnya juga luar biasa. Anak dan istri, dia latihan, mereka mungkin masih tidur. Terus mereka juga makannya bisa makan coklat, bisa makan hamburger, bisa minum Coca-Cola. Kalau dia benar-benar didisiplinkan. Jadi, si Ronaldo ini, Cristiano Ronaldo adalah pemenang. Pemenang, banyak dia memenangkan. Tapi istri dan anak-anak lebih daripada pemenang. Karena nggak harus sengsara ikut latihan yang berat. Nggak usah lari-lari di lapangan, nggak usah makannya diatur ketat dietnya. Mereka boleh lebih santai, lebih rileks. Tapi menikmati hadiah-hadiah. Demikian juga, Yesus adalah sang pemenang. Di atas kayu salib, dia menanggung semua kesengsaraan kita. Dia hidup disiplin seumur hidupnya. Dia dicobai untuk jatuh dalam dosa. Sama pencobaannya. Kelebihannya, Yesus tidak pernah berdosa. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Benar-benar ketat hidupnya. Pagi-pagi sudah bangun, sudah berdoa. Dan ketika disalib benar-benar, sekalipun dia orang benar, dia tidak membela diri. Demi menanggung semua dosa, kesengsaraan, kegagalan, kutuk, sakit, penyakit, semua masalah kita, kesengsaraan kita dipikulnya. Pada hari ketiga, setelah Yesus berperang pada alam maut, maka Yesus bangkit menjadi pemenang. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam sorga. Maka di dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah maksudnya ayat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan sang pemenang, kita menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Karena kita menikmati damai sejahteranya, kita menikmati pengampunan dosanya,
kita menikmati dibebaskan daripada kutuk turunan, kutuk kesengsaraan. Karena Yesus sudah bertempur dan memenangkannya bagi kita. Maka apapun masalah kita, apapun, berkatalah, Yesus sudah bertempur dan menang untuk masalah penyakit saya ini. Maka saya lebih daripada pemenang. Yesus sudah bertempur dan menang di salib. Dia berkata, sudah selesai untuk masalah ekonomi, masalah hutang piutang, masalah penderitaan, kesengsaraan, apapun. Yesus sudah bertempur dan memenangkannya. Maka di dalam Yesus Kristus Tuhan, kata firman Tuhan, kita adalah lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Kita lihat ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apapun dikatakan, mau malaikat, pemerintah yang ada sekarang akan datang, kuasa di atas, di bawah, atau makhluk-makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, kita tahu apapun tidak dapat pisahkan kita daripada kasih Kristus, Tuhan kita. Bahkan kegagalan pun, kesengsaraan pun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Kristus, Tuhan kita. Saya ingin sharing, sejak bulan Maret, April, Mei, saya dihubungin sama teman. Mau nggak kamu ikut dalam pengadaan bansos? Katanya, paket-paket. Kamu cari deh. Paketnya ini ada sarden, ada mie, ada minyak, ada kecap. Maka saya cari yang paling murah gitu kan. Kamu cari juga gudangnya. Udah. Pokoknya itu mau 95% jadi, nggak jadi. Ada yang lebih murah dari saya. Udah mau 90%, udah tinggal keluar katanya besok nih. Gagal lagi. Harga saya nggak masuk dan saya mau di jalan yang lurus. Gitu. Saya mau yang jujur. Wah, nggak bisa, Bu, katanya. Wah, udahlah. Saya pikir, ya kan banyak yang ngasih harga lebih murah, tapi kualitasnya tuh sampah sebenarnya. Baik minyak atau berasnya, nggak kemakan. Saya nggak tega. Saya mau tuh kasih harga yang murah, tapi juga yang berkualitas. Jadi benar-benar orang yang mendapat bantuan sosial itu bisa bersyukur. Tapi saya kalah terus. Nggak masuk. Akhirnya udahlah, saya udah berdoa, Tuhan tolong dong Tuhan, lumayan nih, kapal saya belum jalan kalau di bansos, saya dapat proyeknya, lumayan lah Tuhan. Nggak, gagal, kalah terus, akhirnya udahlah, kalau saya disuruh nggak jujur, saya nggak bisa, saya bilang. Tiba-tiba dalam minggu lalu kaget saya. Bayangkan itu menteri sosial ditangkap karena korupsi bantuan sosial kurang lebih 17M. Jadi waktu itu saya ditawarkan bukan hanya paket tapi juga APD apa segala macam, tapi mesti ada kejujurnya. Nah itu saya nggak bisa, saya bilang saya nggak mau. Waktu saya kalah terus, saya tuh ada kecewanya dong. Kita udah rasanya mau untung di depan, gagal. Kayaknya udah mau iya, gagal. Ada kecewaan, jadi kayak udah berdoa tapi kok kalah ya Tuhan. Kok.
Ternyata waktu saya mendengar minggu lalu begitu, aduh saya bersyukur, terima kasih Tuhan, saya nggak tergoda untuk main curang, saya nggak tergoda untuk nggak bener gitu, walaupun itu janjinya miliar-miliar. Wah Bu, kalau mau bayar begini lumayan lah, 4 miliar untungnya Bu. Aduh itu bener-bener dilema banget. Tapi saya nggak mau, saya nggak usah, saya mau yang bener aja deh. Maka saya bersyukur, ternyata ketika Tuhan menutup pintu, ketika kita mau jalan dengan jalan Tuhan dan pintu tertutup itu, puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Coba waktu itu kalau saya ikut-ikut nggak bener, itu sekarang semua mau diselidikin. Aduh, saya berterima kasih, untung Tuhan saya kok kuatkan, nggak tergoda tuh dengan miliar-miliar itu, tapi saya tetap mau di jalanmu yang benar dan Tuhan menyelamatkan. Jadi sekalipun waktu itu kayaknya gagal, doa nggak dijawab, proyek nggak menang, tapi ternyata itu kasih Tuhan yang melindungi saya. Maka biarlah kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang penting kita mau di jalannya yang benar, maka pintu mau tertutup, terbuka, itu pasti ada maksud Tuhan. Dan semakin banyak pintu yang tertutup bagi kita, tetapi kita terus berdoa, berharap kepada Tuhan, maka semakin dekat dengan pintu yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Tuhan paling tahu waktunya. Nanti-nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan kadang-kadang seperti terlambat, tapi Dia tidak terlambat. Seperti terlambat, Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi Dia tidak terlambat. Disitulah Dia akan tunjukkan mujizat kebangkitannya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kalau kita sedang mengalami kesusahan di dalam bidang ekonomi yang saat ini banyak yang susah, bertahanlah terus di dalam jalan Tuhan. Tetap Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya setiap waktu kepada kita untuk kita tetap kuat. Dia akan pelihara kita karena janji firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah Bapa yang kita percayai adalah pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada apapun juga yang dapat pisahkan kita dari kasih-Nya. Apapun masalah yang kita hadapi, ada Yesus. Ada Yesus. Kasih-Nya terlebih besar, kuasa-Nya terlebih besar. Ada Yesus, Immanuel, yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Sedetik pun dalam hidup ini, Dia tidak akan meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta kita, senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih Bu Maika. Apa yang boleh? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Saya percaya bahwa firman Tuhan malam hari ini menguatkan setiap kita dan membaharui pikiran kita. Amin. Ada yang jawab nih. Amin. 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 Amin, sahabatku. Bu, amin. Saya Dimut juga, semua. Amin, amin. Amin. saya secara pribadi ya, saya sangat bersyukur malam hari ini karena firman ini seperti mereview pikiran saya. Kayaknya kita beda-beda tipis, Bu Maker. Saya hampir kejebak pada saat bisnis bansos dengan gugus APD. Waktu itu saya bicara dengan Hendri, tapi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan rasanya ini ada yang nggak benar. Hati saya kok nggak damai sejahtera. Dan puji Tuhan itu gagal, akhirnya kami selamat.
Lalu tadi juga saya merasakan kesedihan waktu Ibu Meike Lolong bicara tentang bisnis ikan dan kemudian disomasi. Saya bilang, Tuhan, saya cuma minta Tuhan selalu melindungi hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan hati, dengan ketaatan untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan ya jujur, saya ini sebenarnya cengeng nih. Wajah saya sih serem ya, tapi hati saya ini terlalu Hello Kitty kayaknya, Bu. Saya suka sedih. Pokoknya kalau orang-orang yang saya sayangin itu mengalami hal-hal yang wow, gitu. Tapi kemudian saya bersukacita, saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena pembelaan Tuhan itu nyata bagi Ibu. Amin, saya amin. berdoa, semua kita deh yang ikut PD online ini, Tuhan lindungin, dijauhin dari masalah-masalah. Amin. 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 Tuhan penuhi segala kebutuhan kita di masa pandemi ini. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih ya. Amin. Ini kan melankolis nih, nangis nih. Nah, jadi dengan hati bersyukur kita bisa ada di dalam PD malam ini. Saya harus membacakan pengumuman, tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Meike Lolong. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saling mendoakan. Teladan buat saling mendoakan. Ya, kami pasti doakan. Ya, kemudian saya akan membacakan pengumuman untuk mana nih Pak Paulus kirimnya? Ya, ini persekutuan doa online kembali ya minggu depan hari Rabu jam 19.30 kita masih bertemu secara virtual. Bapak Ibu kalau bisa sudah datang malam ini, minggu depan bawa teman-teman ataupun keluarganya ya, supaya kita semua dikuatkan dan diberikan rahmat Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Tema yang akan diberikan untuk PD online Rabu minggu depan itu adalah bertetangga itu asik. Ya, bertetangga itu asik. Firman akan disampaikan oleh Ibu Justisia Elisa Sagita. Nah, Bapak Ibu silakan hadir. Nanti Zoom-nya tetap akan dikirim ya seperti biasa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati persekutuan doa online kita supaya tetap bisa eksis, supaya pelayanan juga tidak berhenti, ya. Mau membagi berkat silakan disalurkan ke persekutuan doa Elsa melalui Bank BCA 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter. Ya, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom, selamat malam. Saya kembali kepada host. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekali lagi malam hari ini kami ucap syukur ya Tuhan. Kalau kami masih bisa mendengarkan suara isi hati-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang terkasih Ibu Meike Lolong.
Kau utus hamba-Mu pada malam hari ini untuk menyegarkan jiwa kami, menghibur kami, menguatkan kami di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung hingga hari ini. Firman-Mu menguatkan kami untuk tetap teguh menghadapi tantangan di depan kami. Firman-Mu menguatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri, bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Itulah kekuatan bagi kami. Berkati Ibu Michael dalam setiap pelayanannya, agar apa yang disampaikan bukan isi hatinya, Tuhan. Kuasa-Mu keluar dari setiap firman yang disampaikan, sehingga menguatkan bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman, ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai Ibu Michael dalam setiap pewartaan firman, keluarganya. Semuanya Kau cukupkan segala kebutuhannya. Kau berikan kesehatan senantiasa. Ibu Michael, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk sekali lagi memuji muliakan Engkau, menyembah dan mendengarkan firman pada pertemuan persekutuan doa kami online yang akan datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serukan dalam nama Tuhan kami Yesus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan akhiri persoalan doa ini. Kita serukan nama Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa dari pulau-pulau, dari lembah-lembah. Dia datang menghampiri umatnya pada malam hari ini. Mari kita ucapkan syukur kita dengan serukan. Dari utara dan selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat, amin. Mari Bapak Ibu, kita sekali lagi pujikan. Dari utara dan selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Terima kasih. Sampai ketemu PD yang akan datang. Tuhan memberkati. God bless you. Ya, jangan lupa foto say goodbye dengan yang di YouTube. Bye-bye. Bye.